Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelina Inakewa dengan NIM 8420223011. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kisi-kisi matematika berdasarkan level pengetahuan peserta didik. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah evaluasi hasil dan proses pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Lucia Binci Kumanireng MPD. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan kisi-kisi matematika dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, tujuan dari penyusunan kisi-kisi ini sebagai pedoman atau panduan bagi guru untuk menulis soal tes yang valid, reliabel, dan relevan dengan tujuan pembelajaran, memastikan cukupan materi tepat, meningkatkan kualitas soal, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas evaluasi pendidikan. Nah, untuk menyusun kisi-kisi ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Yang kedua, indikator atau tujuan pembelajaran. Yang ketiga, materi. Yang keempat, level kognitif. Yang berikut bentuk soal. Nah, pertama, kompetensi dasar. Nah, di sini untuk KD-nya itu 3.3. Untuk indikatornya, menjelaskan konsep persamaan linear dua variabel dan memberikan contohnya. Materi sistem persamaan linear dua variabel. Untuk level kognitif, dia termasuk C2 pada taksonomi Bloom, yaitu memahami. Lalu bentuk soalnya dalam bentuk soal uraian. Nah, untuk indikator ini, bunyi soalnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel, berikan 3 contoh persamaan yang merupakan persamaan linear dua variabel, dan 3 contoh yang bukan persamaan linear dua variabel, serta jelaskan alasan. Nah, dari soal nomor 1 ini, dapat kita lihat bahwa untuk indikator pertama, dia termasuk ke dalam level kognitif pada C2, yaitu memahami. Memahami konsep dari SPLDV itu sendiri. Nah, yang kedua, indikator kedua yaitu menjelaskan konsep sistem persamaan linear dua variabel dan memberikan contohnya. Nah, untuk indikator yang kedua ini juga sama. Ini termasuk ke dalam soal nomor 2, di mana bunyi soal nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel, berikan contoh sistem persamaan linear dua variabel, dan jelaskan mengapa sistem tersebut disebut SPLDV. Nah, dari soal ini kita dapat lihat bahwa di sini siswa mampu memahami konsep dari SPLDV itu sendiri. Lalu yang ketiga, indikatornya menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Nah, untuk level kognitifnya termasuk dalam C3 pada taksonomi Bloom, di mana C3 itu merupakan penerapan. Nah, untuk bentuk soalnya itu termasuk soal uraian. Lalu untuk indikator ini bunyi soalnya yaitu selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan metode substitusi. Persamaannya yaitu 2x tambah y sama dengan 7, x kurang y sama dengan 2. Nah, dari soal ini kita dapat lihat bahwa siswa mampu menerapkan konsep dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, dari C2 siswa dapat memahami, maka pada taksonomi Bloom yang ketiga yaitu C3, siswa dapat menerapkan konsep dari persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, pada indikator yang keempat yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Nah, indikator yang keempat ini sama halnya dengan indikator yang ketiga. Jadi di sini siswa mampu menerapkan konsep-konsep SPLDV untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Nah, untuk bentuk soalnya termasuk soal uraian.
Lalu, untuk indikator yang kelima, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran, di mana ada metode eliminasi dan substitusi. Nah, pada indikator kelima ini juga termasuk level kognitif pada C3, karena di sini dituntut untuk siswa dapat menerapkan konsep dari sistem persamaan linear dua variabel itu sendiri. Untuk bentuk soalnya, soal uraian. Lalu, untuk indikator yang keenam, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Nah, untuk indikator keenam ini dia sama halnya dengan indikator ke-3, 4, dan 5, di mana untuk level kognitifnya dia termasuk ke dalam C3 pada taksonomi Bloom, di mana siswa dapat menerapkan konsep dari SPLDV itu untuk menyelesaikan soal SPLDV. Nah, bentuk soalnya di sini soal uraian. Lalu untuk indikator ke-7, membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk indikator ini, dia termasuk ke dalam level kognitif C4 pada taksonomi Bloom, di mana C4 itu artinya menganalisis. Nah, pada soal ini, pada indikator ini, siswa mampu menganalisis masalah-masalah kontekstual untuk jadikan model matematikanya. Nah, untuk indikator ke-7 ini, bunyi soalnya, sebuah toko menjual 2 pensil, yaitu pensil A dan pensil B. Nah, dari permasalahan ini disuruh untuk membuat model matematika. Nah, jadi dari soal ini, kita dapat lihat bahwa di sini siswa dapat menganalisis masalah-masalah yang diberikan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang keempat, yang berikut, indikatornya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada indikator sebelumnya disuruh untuk membuat model matematika dari masalah kontekstual. Nah, pada indikator ke-8 ini disuruh untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Di mana untuk menyelesaikan berarti kita harus membuat model matematika terlebih dahulu, lalu kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pada indikator ini masih termasuk ke dalam level kognitif C4, di mana siswa mampu menganalisis masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, untuk bentuk soalnya termasuk soal uraian. Indikator yang ke-9, menganalisis solusi dari sistem persamaan linear dua variabel, di mana memiliki solusi tunggal, tidak memiliki solusi tunggal, atau tak hingga solusi. Nah, pada indikator ini, dia masih termasuk ke dalam level kognitif C4, di mana siswa mampu menganalisis solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Untuk bentuk soalnya termasuk soal uraian. Lalu yang terakhir, menerapkan konsep SPLDV dalam situasi nyata. Untuk indikator ini, dia termasuk level kognitif pada C5, di mana C5 ini dalam taksonomi Bloom berarti mengevaluasi. Jadi dari level kognitif C2, C3 sampai C4, di mana C4 itu adalah menganalisis, maka yang terakhir, yang berikut C5 berarti dia mengevaluasi. Evaluasi penerapan konsep SPLDV dalam situasi nyata. Nah, untuk bentuk soalnya dia termasuk soal uraian. Untuk nomor 10 ini, bunyi soalnya, seorang petani memiliki lahan seluas 400 meter persegi yang akan ditanami jagung dan keledai.
kedelai. Seorang petani memiliki lahan seluas 400 meter persegi yang akan ditanami jagung dan kedelai. Nah, dari permasalahan ini disuruh untuk menerapkan konsep SPLDV untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, dari soal ini kita dapat lihat bahwa di sini siswa dapat mengevaluasi soal-soal ini, mengevaluasi untuk menerapkan konsep SPLDV tersebut. Mungkin sekian penjelasan saya terkait dengan cara pembuatan kisi-kisi dengan materi sistem persamaan linear 2 variabel dan juga pembagian level kognitifnya. Jika ada yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.